Masih di Angga The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Sae. Keren kan? Keren. Gak pakai close the door ya. Karena emang dari tadi di close the door. Close the door, Iya tutup, kedap kita ngobrol. Iya. Podcastnya kece itu karena yang diajak ngobrol tuh kece, bro. Dan gue tuh ngerasa terhormat banget ya duduk di tempat kece satu ini. Karena di sini sebelum gue itu orang-orang yang jauh lebih kece dari gue. Itu yang buat gue ngerasa terhormat gue. Keren ya. Keren. Sesuai lah podcast terkece. Gue waktu pas kedatangan bintang tamu mantan Kapolda Lampung Dang Ike Edwin itu kan, gue cuek aja ngomong podcast terkece seplanet bumi, gue bilang. Dia ketawa aja. Kenapa kece? Karena yang diundang kece. Iya, masuk. Oke. Masuk. Kena gulung Anda. Gitu dong. Kan jadi doa, Agung. Benar. Kita lagi ngobrol sama Agung, guys. Wah, Agung ini apa ya? Host. Dari berbagai macam panggung to panggung, event to event, ya kan? Alhamdulillahnya. Ya kan? Alhamdulillah. Sebagai podcaster nih gue. Gue nggak etis kayaknya kalau nggak ngajak ngobrol host. Dulu lu ngawalin karir tuh dari OS ya, Gung? Dari Radio OS. Gue dari Radio OS tahun berapa ya gue? 2011 atau 2012 lah kalau nggak salah. Itu udah di Radio OS. Berarti duluanan Vino dong? Jauh. Vino itu udah berapa tahun dulu? Vino tuh 2007. Ya kan? Iya. Vino 2007 atau 2009 ya lupa gue, no. 7. Ya, pokoknya di bawah 2010. Iya, 2007 Vino. Cuman karena gue sering masih main di Jakarta kok. Karena gue sering main ke Radio OS, kebetulan mantan gue penyiar Radio OS. Oh iya kan? Iya. Mantan gue penyiar, jadi emang dari awal udah kenal sama Vino gitu. Iya. Sampai akhirnya kerja bareng. Gitu. Kerja bareng. Dulu apa? Lu dibentuk dari penggawa abu-abu itu bukan sih? Enggak. Gue dari supir. Supir. Serius. Boleh cross check sama Vino langsung. Supir apa? Supir Obivan. Iya, Obivan ya, mobil marketing. Oh, lu supir di radio itu? Supir. Oh. Terus kayak mana caranya waktu enggak, maksudnya gini. Bukan caranya lu jadi host, tapi gimana mereka menemukan jati diri lu sebagai host tuh kayak mana? Siapa yang sadar itu pertama kali? Iya, ya teman-teman penyiar dulu. Oh, penyiar dulu. Jadi gua dari awal dari supir, terus ikut teman-teman off air juga. Sampai di on air tuh karena ya emang kalau ngobrol di lingkungan yang cocok ternyata ya gue bisa kebentuk jadi seperti itu. Mungkin kalau gua di lingkungan tumbuh di lingkungan anak band, mungkin gue jadi anak band, mungkin ya. Iya. Walaupun gue sempat jadi manajer band, gue sempat band mana? Band punk. Apa? Melodic Formal. Iya, band anak-anak SMA waktu itu. Bandnya sekarang udah bubar kan? Udah bubar karena usia. Contoh, gitu gue ngobrolnya bandnya udah bubar kan? Iya dong. Kalau udah iya dong. Oh, berarti bandnya. Masalahnya jarang, band-band solid itu jarang. Iya, benar. Itu benar ya. Band besar juga belum tentu solid. Iya. Jadi kalau band lo mau solid, nama band lo jadi solid aja gitu. Kalau solid sampai bubar juga masih solid. Iya, gitu. Terus besar karena lingkungan penyiar. Iya. Besar karena lingkungan radio sebenarnya gitu. Iya, terus besar di lingkungan radio gitu. Besar ya, gue besar di lingkungan radio maksudnya karena mantan gue penyiar, jadi gue temenan sama anak-anak penyiar juga. Secara nggak langsung talkative, yang salah satu modal jadi penyiar itu lu harus talkative. Ya akhirnya kebentuk juga di situ gue. Mulailah ada beberapa slot waktu itu. Awalnya pasti dari bercanda-candaan. Coba Gung. Iya, gitu. Iya, awalnya cuma kan? jadi gimmick narasumber. Jadi gimmick, jadi salah satu program punya konten, terus gue jadi gimmick, jadi narsumnya. Lama-lama, bisa kedua gue ngomong nih. Iya, yang kedua pasti lu diajak-ajak dulu. Ya kan, lu jadi co-host lah minimal gitu. Terus dapat program kosong waktu itu sekali seminggu lah, Indie OS namanya. Udah, akhirnya gue siaran di situ. Indie OS, lu bahas anak-anak indie. Gosip indie yang paling lu inget waktu selama lu jadi penyiar apa? Karena gosip ini Enggak, bukan gosip lah ya. Hal yang paling lu inget
Dari lu bawain acara itu konten apa yang paling sebenarnya kontennya akhirnya gue jadi tahu beberapa teman-teman indie yang di Lampung dan di luar Lampung sih akhirnya ada band ini dari sini oke. Sebenarnya sih gitu. Jadi gue lebih banyak pengetahuan itunya aja sih karena memang research kan. Oke, 5 band indie Lampung. Coba lu sebutin. Karena lu indie kan. Oke. 5 band indie ya. 5 band indie Lampung. Waktu itu ya. Waktu itu aja. Nah, kita sebut waktu itu karena biar nih band yang kalau udah bubar ya balik lagi mudah-mudahan ya. Band Vino. Crystal Breed. Bubar kalau itu. Berbarisan. Itu seluruh personilnya bucin semua. Itu band yang terbentuk karena bucin dan bubar karena bucin. Harusnya jangan Crystal Breed nama bandnya. Bucin band. Terus ada Melodic Form, ada Uncle Freak waktu itu. Uncle Freak sampai sekarang kalau Uncle Freak. Iya, walaupun bukan bubar tapi band reunian jadinya gitu terus, kan ya. 3. Terus band yang ya skena underground gitu sih. Travel 44.000 ya. Travel 44. Terus siapa banyak sih, Eggplant. Ya band-band emang jadi gua itu banyak berteman sama yang di bawah gua umurnya. Jadi gua generasi menolak tua sebenarnya. Iya kelihatan sih. Iya. Kalau gua kan masih muda. Waktu itu band indie yang menurut lu punya potensi bakal jadi band besar, band apa? Band indie pada waktu itu yang lu rasa-rasa wih kayaknya nih Lampung. Band Lampung. Nggak ada ya. Boleh jujur banget Lampung gitu. Ya makanya pas lu sebut Lampung. Nggak ada ya. waktu itu gue tuh sempat maksud gue berekspektasi ini band bisa besar kalau memang lu bisa konsisten. Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. gue tahu banget dari proses terbentuknya, produksinya di awal emang di Radio Os kan. Waktu itu Ibeb Aweng berdua ya. Jadi tahu banget gue perkembangannya. Ya sampai sekarang karena menurut gue konsistennya si Ibef memang dari awal pengen ngebentuk band yang bener-bener bisa sama yang sampai sebet gede ya, sampai sekarang kan akhirnya bubar enggak dong. Berproses jadi gede sekarang iya banget sih misalnya Mrs tuh menurut gue. Gitu. Dulu sih ada ini ya. Afternoon Talk. Oh iya tuh yang rajin banget bikin album ya. Itu Raja Pensi juga waktu itu ya. Itu kemana tuh band tuh? Vakum katanya. Vakum beneran nggak tahu jual vakum nggak tahu. Vakum cleaner. OS itu pas radio lu cuman di OS itu doang kan? Cuman di OS. Sampai dia berubah nama pun juga iya gue di situ. Jadi di radio 4 FM itu di Radio Lampung. Masih sampai sekarang? Masih. Lu megang apa? Siaran apa? Siaran pagi. Apa? Berita cabe merah keriting enggak ya? Gue justru berita cabe-cabe yang gue bahas ya. Itu seru tuh. Ayo udah masih cabe-cabe. Gue nggak main cabenya, gue justru nyari yang udah jadi sambel. Udah matang. Kalau cabe itu susah nggak bentuknya. Takutnya nanti jadinya jadi pedes jadi enggak gitu kan. Kalau udah sambel ini udah enak nih. Iya udah jadi ya. Kasih terasi dikit mantap. Iya gitu kan. Kalau OS itu hits player, hits maker. OS. Hitmaker ya. Hitmaker. Okay. Berubah nama ya berubah jadi hits player memang. Jadi hits player. Dari awal di Radio Lampung hits player. Gitu. Musik direktur Vino. Iya. Itu dulu Awan musik MD-nya kan Awan di radio OS. Vino juga sempet terakhir OS dia sempet jadi musik director. Transisi. Waktu transisi dari OS ke nama baru ke di radio, Vino musik director. Awan aja belum gua ajak ngobrol Awan. Nah, cocok diundang. Kalau sekarang lagi ngundang Awan lagi. Berapa yang ngundang Awan sekarang ya? Gampang sih.
Awan nggak diundang udah datang hujan. Gitu. Dengar-dengar 10 juta budgetnya. Budget 10 juta itu buat 100 episode guys. Ngundang anak-anak Lampung podcast itu berapa sih sekarang pasarannya, Gung? Pasaran apa sih ngundang Lampung, podcaster Lampung ya? Enggak, anak talent yang narasumber gitu. Oh, ngundang ya. Biasanya sih 2M. Sombong-sombong gak sih anak-anak Lampung? Sibuk-sibuk ya? Kalau diundang tahu sebenarnya. Sibuk sama sok sibuk beda ya? Beda ya? Beda, sibuk sama sok sibuk. Biasanya jadi sok sibuk atau jadi sibuk. Awalnya sok sibuk doang, jadi sibuk ketika ada budget nggak? Waduh, kita ini belum bisa. Jadi sibuk dia. Awalnya cuma jadi sok sibuk doang. Padahal. Tapi nggak semua. Iya, nggak semuanya. Tapi nggak semuanya. Cuma rata-rata. Padahal maksud gue tuh biar sama-sama gede, Gung. Harusnya sih gitu ya. Harusnya memang menurut gue emang butuh orang, nggak tahu ya, butuh orang apa butuh wadah yang harusnya bisa jadi tempat nyatuin visi, minimal nyatuin visi. Iya. Iya kan. Kan apa gerakan yang kita bikin saat ini itu lewat media podcast itu betul-betul didukung banyak pihak loh gitu. Sebenarnya podcast itu bisa besar kan. Podcast tuh proyeksinya bisa besar, cuman ya tergantung gimana si individu yang si podcasternya sendiri-sendiri. Menurut gue ya ada yang memang di awal dari awal ngebangun dan konsisten, ada yang ikut tren aja. Jadinya menurut gue ikut tren karena kalau ada yang ikut trennya dia benar-benar research, dia benar-benar pengen ngebangun. Ikut tren awalnya akhirnya jadi doyan, jadi benar-benar nekunin. Tapi ada yang cuma ikut tren, ya mati di tengah jalan atau cuman ya iseng-isengan doang. Ya tergantung lagi, balik lagi pilihan orang masing-masing. Aku mau kritik lu nih, Bung. Iya, gimana? Lu kan bikin podcast juga. Gue bikin podcast, gue dibuatin podcast gitu. Iya. Oh, itu bukan lu yang bikin ya? Bukan gue yang bikin. Kalau gue yang bikin berarti gue yang ngatur dong konsepnya begini, gue maunya kerjanya begini, dan itu bukan gue sebenarnya. Walaupun gue ada involve sedikit, gue begini aja, tapi kan bukan gue sebenarnya. Oh, sebenarnya gitu ya? Iya. Waduh, jadi nggak bisa tukar pikiran kita soal itu. Kalau konsepnya bukan dari lu, Bung. Sebenarnya tukar pikiran apa dulu bisa aja gue tukerin aja pikirannya. Lu sadar nggak sih? Gimana? Begitu gue pernah nonton YouTube lu lagi mau wawancarai orang ya kan, mau wawancarai orang itu gue pikir yang pertama nih, gue pikir tuh podcast lu ya kan. Yang kedua lu itu gue dengar rumornya di luar. Mantap, maksudnya ada rumornya positif, Bung. Rumornya positif. Aku bikin podcast lu, aku bikin podcast lu. Jadi maksudnya lu itu udah kayak orang lain yang akhirnya mengakui lu sebagai podcaster. Gitu. Dan gua pas gua pelajarin nih, ini mah gua bukan podcaster, gua bilang. Ini jablay namanya, gua bilang gitu. Lu membela yang bayar. Padahal gue seblay, sering dibelai. Oh, seblay itu kan jarang dibelai ya. Gue itu seblay, sering dibelai gue. Ya mungkin terlihat jablay itu karena kesana sini akhirnya. Jadi gue bilang tuh ya. Menurut lu gimana? Kenapa lu bilang gue jablay gitu dulu? Karena lu dibayar di situ. Karena setelah setelah podcast itu bukan lu gitu. Maksudnya bukan konsep yang dimaksud, tujuannya itu. Jadi yang gue baca tuh gini nih, gue di dalam podcast yang lu bangun itu ujungnya menurut gue nggak ngeblend, ujungnya nggak ngeblend. Satu nih, lu terbentuk image lu sendiri sebagai host. Gue bilang Agung itu kalau posisi kayak gini, Agung itu bukan podcaster. Gue bilang dia tuh host, gue bilang kan dia tuh host. Lu terbangun, tapi lu nggak sengaja, lu nggak tahu kan ternyata di luar itu image lu kebangun sebagai podcaster sebetulnya. Karena lu nongol di media itu saat ini yang lagi tren. Betul kan? Terus ada yang orang yang lu wawancarai dia punya image sendiri. Terus ya itu tadi konsep yang bukan lu, jadinya
jadi kayak nggak saling mengakui gitu, ujung-ujungnya jadi nggak ngeblend gitu menurut gua sih. Menurut gua kalau kebangun podcast yang sesungguhnya tuh, yang benar-benar di riset real podcast gitu, itu pasti hasilnya bakal lebih oke loh, Gung. Sebenarnya ya, sebenarnya ya memang tapi maksud gue gini, gue tuh tipe orang yang gini ketika beberapa kemarin tuh gue podcastan. Jadi memang yang research bukan gue, memang ada timnya waktu itu. Kan gue ada podcast yang sama ini dan sama yang sebelumnya juga gue ada podcast. Oh, yang sebelumnya gimana? Sebelumnya gue tandem memang berdua sama teman gue Imam Dharma. Oh, Imam MC juga ya, badannya gede juga kayak lu. Iya. Itu gue memang podcastnya emang konsepnya berdua, terus ngobrol kosong tapi ada isi, ngobrol isi tapi emang banyak kosongnya. Ya bercandaan banget sih memang. Cuman nggak tahu ya, nggak jalan lagi, nggak tahu kenapa alasannya. Ya udah sekarang jablay lagi. Gitu. Tapi emang kalau menurut gue kalau misalnya lu mau jadi seorang podcaster, emang lu harus kuat di awalnya konsepnya dulu. Walaupun cuman bercandaan ya, tapi itu menurut gue udah konsep bercandaan. Kalau mau awalnya konsepnya podcastnya bercandaan, ya udah itu udah punya konsep, tinggal selanjutnya lu ngejalaninnya. Tapi kalau memang semuanya jadi bercandaan, ya akhirnya banyak juga podcast yang main-main kelihatannya kan. Timeline-nya nggak jelas, konsepnya udah jelas tapi timeline-nya nggak jelas, jadi sayang aja. Nah kan kalau udah, menurut gue ada salah satu wujud serius dari seorang podcaster adalah lu timeline lu jelas, lu mau ngomong kalau misalnya narasumber siapa, kalau misalnya ngomong lu minggu ini mau ngomong sama siapa, mau ngomongin apa, minggu depan ngomongin apa, menurut gue harusnya gitu ya. Gitu. Jadi lu terakhir lu updatean podcast yang ada elunya nih ya kan? Yang lu host ya, yang lu host. Ini antara podcast sama host, podcaster sama host ini gue tuh apa ya, rancu gitu. Nah yang ada elunya itu kalau nggak salah lihat nih gue sekitar 3 minggu yang lalu. Kalau nggak salah iya benar-benar. Ya kan? 2 minggu atau 3 minggu yang lalu benar. Dan dari 3 minggu yang lalu itu jadi kesannya nggak produktif, Gung. Kendalanya apa sih, Gung? Kenapa sih, Gung? Gue juga nggak tahu kendalanya di mana ya sebenarnya, karena banyak pihak yang terlibat. Bukan, mungkin jadinya gue pihak ketiga karena gue dijadikan host misalnya kayak gitu ya. Cuman lo kan terima beres ya, maksudnya Gong nanti wawancara ini ya. Iya, yang tahu jadwalnya kan bukan gue akhirnya kan ya. Gue cuma dikasih jadwal ini, tapi gue nggak tahu lagi. Nah itu mungkin ya, makanya gue bilang tadi timelinenya sebenarnya harus jelas ya. Karena ketika lo mau bangun itu kan akhirnya misalnya dari pihak pertama, gue kayak outsource banget gue pihak ketiga ya. Pihak pertama, pihak kedua itu emang harus benar-benar jelas dulu kerjanya mau seperti apa, konsepnya apa, dan timelinenya akhirnya jelas juga. Tapi kalau cuman sekedar doang yang penting ada, ya akhirnya kayak kerja setengah-setengah kan memang. Iya sih. Padahal gue berharapnya minimal timelinenya jelas, jadwalnya jelas. Karena menurut gue kalau konten kreator lo bakal jadi besar ketika lo udah mulai bisa rajin ngebuat konten. Iya, benar. Iya kan, kalau nggak rajin ya akhirnya ya sama aja, nggak akan kebangun apa yang mau lo bangun. Benar. Itu sih masalahnya, mungkin itu. Kalau teknis segala macam sih aman menurut gue. Iya, visualnya bagus. Yang gue lihat tuh setiap lu nih ada elunya gitu. Ya mungkin karena itu, karena visual yang bagus itu jadi kebentuk gitu loh. Iya. Tapi yang gua lihat malah karena mungkin aja sekarang trennya lagi ke arah podcast gitu ya, trennya lagi ke arah podcast. Jadi yang orang lihat itu malah elunya gitu. Sebenarnya gitu. Gitu kan, padahal guanya menurut gua kerja untuk ngebangun pihak pertama misalnya gitu ya. Gue kerja untuk ngebangun ini biar apa yang lo pengen mau itu jadi bagus sesuai sama yang lo mau. Nah itu gitu. Maksud gua blendnya nggak bisa gua rasain gitu. Benar. Sebenarnya kan goalsnya itu. Goalsnya ke situ harusnya kan gitu tuh, obrolan yang mau kita bangun ini apa. Nah, akhirnya jadi ngeblend tuh antara tim support ya kan, tim supporting, acaranya sendiri, host sama talentnya. Nah itu jadi benar-benar
wow makanya banget. Akhirnya nggak tahu nih apakah masalahnya dari tim supportingnya yang kurang supportnya atau gimana, kan gue nggak tahu sebenarnya. Iya, jadi kan banyak kira-kiranya Gung, ya kan kira-kiranya nih ini kenapa sih kok jadi program berhenti nih? Iya. Ya kan? Dibilang berhenti juga enggak, tuh ada lagi. Iya. Padahal sayang banget kalau misalnya udah ngebentuk udah orang udah tahu minimal ya udah denger, terus kok nggak ada lagi sih? Iya om support ini nggak jalan kenapa nih? Nah, kenapa nih ya kan? Nah. Duitnya nggak ada. Bukan duitnya nggak ada. Betul. Duitnya buat yang lain. Ya udah, gue mau ngomong apa sebenarnya? Cuman nggak tahu juga. Tapi misalnya harusnya bisa aja ketika konsepnya udah bagus, udah mateng, terus proses timeline-nya udah jelas, pasti mau nggak mau tim supporting tuh harusnya bisa ngelihat, oh ini bagus sih sebenarnya, harusnya bisa dilihat sama tim supporting ya. Karena dari setiap pembicaraan itu kan harusnya goalnya itu adalah hal yang mau disampaikan tuh sebenarnya apa beneran gitu. Itu goal intinya tuh. Iya. Dan semua yang ada di situ bekerja untuk itu. Iya. Bener kan? Bener. Nah itu tuh yang kadang suka nggak nemu. Nah oke lah kalau dalam hal itu bisa kita cari deh, bisa kita pelan-pelan. Nah masalahnya nggak, ini slow motion ini namanya, nggak pelan ini. Iya sih, iya. Nah, lu tahu nggak Gung, kenapa sih gue bahas ini gitu? Kalau seandainya lu tuh jalannya bener-bener rajin gitu ya, jalan terus gitu, itu gue seneng banget gue ngelihatnya Gung. Justru karena yang terhenti-henti itu gue jadinya penasaran, kepo gitu. Podcaster yang sempat berhenti salah satunya adalah Mas Yongki Kompares. Bikin podcast tentang musik juga, hampir mirip-mirip kayak gue. Kalau gue ini kan genrenya kan musik, lifestyle, untold story. Mantap. Ya gitu. Iya. Jadi 3 hal itu yang kita bangun, kita sampaikan nih. Benar. Gitu kan, hal yang nggak bisa disampaikan lewat musik yang mereka nggak tahu, yang berhubungan sama musik kita sampaikan. Semuanya kayak gitu tuh. Nyampein pesen aja. Gue tanya, gue bilang gue sebel sama lu. Setahun lu off, gue bilang. Lu ngundang gue nggak jadi. Ya kan, lu udah ngasih gue tanggal, gue tunggu di tanggal itu, gak jadi. Tapi gue bilang, padahal waktu pas lu undang tuh gue sebenarnya nggak mau datang gitu. Awalnya. Karena sebelum datang itu maksud gue mau kritisi dulu nih, tujuan lu bikin podcast apa? Ini lagi bikin podcast apa bikin channel YouTube? Ya. Gue bilang kan, jadi kan orang-orang latah tuh bikin channel YouTube, bikin channel YouTube, bikin channel YouTube, kontennya apa? Podcast aja. Oh ada yang ini aja, itu aja. Tapi brand besarnya itu adalah bikin channel YouTube. Akhirnya banyak konten yang berhenti. Misal nih podcast berhenti itu gara-gara apa? Gara-gara kehabisan narasumber. Oke. Ya kan. Terus di dalam internalnya itu passionnya beda-beda. Oke. Iya dong. Di dalam timnya beda-beda. Beda-beda. Contohnya kayak lu. Passionnya beda Gung. Karena narasumber. Lu sendiri. Kalau lu memang ada di passion itu gitu. Ya. Nah sebenarnya kan yang punya peran kuat pada saat acara itu lu. Makanya lu yang gue salahin. Walaupun ada orang di belakang yang terlibat. Jujur Gung ya. Ada beberapa teman-teman mau ngundang gue bikin podcast. Gitu. Tapi gue bilang ke mereka gue tertarik bikin podcast. Oke. Tapi gue gak mau bikin di tempat lo, gue bilang kan gitu. Kenapa? Ya karena ini lu cuman mau apa yang lo buat gitu. Sementara nih intinya yang di depan kamera ini gue anjing. Iya oke. Iyalah, yang bertarung di sama orang tuh gue. Iya. Gitu. Lu dengerin gue dong sebentar aja gitu. Paling gak ada yang lu pikirin gitu soal gue nggak bahas uang gitu kan, gue nggak bahas uang, gue bahas apa yang mau kita sampein, terus sekuat apa podcast kita ini, ya kan? Sekarang kayak gini nih narasumber yang dibutuhin sama orang yang ngebangun juga, iya kan? Produktivitas kita ukur dulu, kekuatan Anda ini biar ada podcast aja, apa Anda mau nyusun kekuatan dari sana karena gitu. Sayang aja ketika lu udah di situ, lu udah ada effort di situ. Nah makanya gitu. Dianya sendiri yang punya podcast aja. Iya, kesannya siapa yang jadi oportunis? Gua dong. Iya.
Iya benar. Masuk. Gue dong lain halnya nih bro, kalau gue yang bangun podcast gue sendiri, kalau gue berhenti gue bisa beralasan bilang gue nggak kuat lagi bayar listrik. Oke. Bisa dong, karena gue ngebangun sendiri ya kan. Gue kemarin listrik mahal banget gitu kan. Siapa yang bisa bantu gue ya? Akhirnya kan kita butuh tuh yang kayak gitu tuh. Nah akhirnya orang datang itu benar-benar buat itu gitu. Akhirnya datang buat sama-sama ngegedein ini. Begitu gede ya bagi-bagi karena udah ngegedein bareng-bareng. Misalkan gitu kan. Iya. Oke. Nah karena aus gue bentar. Gas. Enak banget ini. Apa kopinya? Kopi dari Galeri 24 RA. Luar biasa. Belinya di mana? Belinya ya di sini. Masih beli di kos. Gila ya, iklan banget kita ya. Nah gitu, maksud gue yang di depan. Nah itu sebenarnya gue berharap sih lu bisa nyampein itu juga, Gung. Gue nggak ada masalah, maksud gue lu ya namanya lu kan cari duit, cari nafkah. Bener. Boleh ngebangun itu, tapi ada hal yang bisa lu bergening juga. Bukan lu minta naikin budget juga gitu. Bukan, tapi ide untuk memperkuat itu. Ya. Kadang kan gue tahu mungkin lu segan yang karena si tim support ya kan, banyak pihak tim support ini adalah orang yang lebih tua dari lu. Orang yang lebih punya pengalaman dari lu. Atau mungkin dia grup ya kan, atau instansi mungkin. Nah enggaknya lu sendirian, lu bawa diri, mereka bawa company misalkan gitu ya. Lu bicaranya seperti apa? Enggak lah, ini kan kita ngobrol orang yang mewakilkan. Gue bilang kan, orang yang mewakilkan ini paham gak? Gue yakin kalau misalkan kita ngomong company tujuannya mau bikin ini sebagai ini adalah ambasador kita untuk sebagai media sosialisasi kita, bridging kita untuk menyampaikan produk kita ke masyarakat, gitu kan. Tujuannya brand gitu. Nah cuman orang yang menyampaikan ini nih yang nggak nyampe, Gung, makanya itu yang lo edukasi gitu. Jadi lo nggak boleh ngelihat ya memang brandnya bagus. Gue kan selalu bilang, apalagi di bawah brand ya. Kalau udah ngomong brand, gue nggak macem-macem, Gung. Bro, gue bilang kan kayak gini. Lu tahu nggak? Ketika gue on cam, gue bilang kan, brand lu itu ada di pundak gue. Iya, kita punya tanggung jawab sama si brand. Iya kan? Iya benar. Masa brand lu mau gue buat jelek? Enggak dong, ya kan? Nah artinya nih dengan kita benar-benar membuat ini jadi lebih kualitas, brand lu juga dilihatnya. Lu kalau mau lihat brand gua, lu lihat podcastnya Agung. Nah kan kayak gitu kan? Harusnya gitu. Gitu. Pas dicek, ini sebulan yang lalu upload. Gitu. Ya akhirnya inkonsistensi itu. Iya, inkonsistensi. Itu sih yang memang jadi masalah berat. Nggak tahu ya faktor yang menyebabkan inkonsistensi tadi itu apa sih. Memang mungkin banyak faktor, salah satunya adalah supporting. Tapi ya itulah bedanya ketika lu ngebangun sendiri tanpa awal dari supporting dengan yang emang awal dari supporting. Mungkin kalau awalnya emang gak supporting ya gue ngejalannya emang gue pengen ngebangun. Enggak juga gue. Lu sama Imam gimana? Keputus. Gimana? Kalau coba lo klarifikasi dulu tapi lah. Tapi itu ada supporting. Iya ya kan. Kenapa kan? Nah jadi makanya gue bilang kalau itu gue misalnya jadi gue bernaung di salah satu tempat. Iya dong. Ada tim di belakang gue yang gue jadi hostnya sebenarnya. Walaupun mereka sebutnya lu podcaster di gue, tapi gue hostnya dong di program yang dia buat. Dan ketika program itu dia nggak jalanin, ya gue sebagai host memang bertanya-tanya awalnya. Cuman kalau memang udah nggak mau jalan ya gue bisa apa? Gimana? Iya. Dia yang nyetop programnya misalnya gitu kan, ya sudah. Padahal sebenarnya pengen dibangun terus. Makanya gue nggak tahu ya kalau memang ya bener juga sih. Kadang kalau misalnya dari awal berpikirnya maunya dapat profit yang besar, terus ketika di tengah jalan nggak sesuai ekspektasi, bisa aja memang berhenti. Itu kalau diawali dari supporting tadi kan. Misalkan lu oke Gung, lu memang nggak disupport dari sektor finansial mungkin, tapi kan lu dapat support tempat juga. Nah itu support juga tuh. Nah kalau dia nggak mau jalan berarti ya lu stuck lagi. Enggak, maksud gue tuh kayak gini Gung.
Lu sadar gak sih begitu lu on cam, lu tuh lagi membangun diri lu sendiri. Secara gak langsung ya. Mungkin lu gak ngerasain itu karena gue bikin konten. Karena lu passion kan. Emang jiwa lu memang jiwa yang lahir menurut gue. Karena latar belakang lu jadi supir kan awalnya. Supir OS di radio itu. Tapi tiba-tiba lahirlah bakat itu. Benar. Dari lingkungan lu. Benar. Makanya gue bilang bakat lu itu lahir ya kan. Lahirlah ke situ karena faktor lingkungan akhirnya ngebuat jiwa lu itu bangkitnya. Oh, gue menemukan jati diri gue di sini nih. Benar. Dan terbukti pada saat sampai detik ini lu udah lebih dari 10 tahun kan? Iya, kurang lebih. Iya, 10 kan? tahun ya. 10 tahun dan lu masih nge-host. Iya. Dan itu profesi menurut gua. Iya, benar. Nah, artinya nih begitu berkembang ke arah sekarang, level lu kan harusnya naik dong, gitu kan. Level lu naik nih. Lu juga harus beradaptasi sama apa yang terjadi sekarang. Sekarang inget Gung, digital eranya. Nah, benar. Itu yang lagi mau dibangun sekarang memang bukan berpindah ya, cuman menambahkan digitalisasi tadi itu emang penting akhirnya kesini. Lu tau gak sih Gung, kalau seandainya lu bikin podcast dan itu stabil, lu itu jadi menguatkan gua juga Gung. Iya. Ya kan, wah Agung. Benar. Ya kan, kita tuh bisa saling nguatin gitu. Benar. Terus kita bisa banyak orang yang bisa kita support dari situ justru. Benar. Benar. Benar gak sih? Benar. Saat misalkan mau nyampein sesuatu nih, misalkan pesannya A adalah, gitu kan. Walaupun kita bicara dengan narasumber yang beda, tapi kita akan mengangkat tema yang sama. Hingganya si pesan A ini bisa kedengeran sama banyak pihak. Iya. Contoh kecilnya gini nih, apa sih namanya? Musisi, misalnya karena gue musisi ya. Musisi itu butuh kualifikasi, sertifikasi, mantap, atau pengakuan, atau himbauan, atau aturan mungkin yang sifatnya musisi dibayar berapa sih? Mau nyampein ini sama pemerintah, mau nyampein ini sama pihak terkait lah, artinya yang punya tempat, yang punya kafe-kafe besar di Lampung nih, ya kan? Ya kalau dia cuma bicara di podcast gue gimana gitu kan? Ya maksud gue ya bakal, kalau seandainya itu rumor beredar di masyarakat, orang pasti carinya, oh ini biangnya nih, misalkan gitu nih, ya kan? Tapi kan itu jadi lama gitu loh, maksud gue rentannya lama. Tapi beda Gung ketika gue bicara sama narasumber, misalkan yang gue ajak ngobrol, Bagas Tuan Robertus, lagi ngebahas itu. Lu ngobrol sama Pebi, Mr. and Mrs. Tapi bahasannya sama gitu kan. Yang penting kan pesennya nih sama. Si teman-teman kita podcaster yang lain lagi menginterview band yang beda atau musisi yang beda gitu. Ada yang tua muda tapi bahasannya sama gitu. Nah ketika itu kita gedein bareng-bareng gitu. Jadinya bisa gede. Harusnya gedenya bisa gede bareng-bareng gitu. Karena kalau cuman ngegedein sendiri ya sadar diri juga menurut gua, lu siapa? Sebesar apa sih lu untuk ngangkat sesuatu kalau nggak bareng-bareng, kalau lu masih kecil sih ya susah lah. Nah itu gue ngundang lu datang ke sini karena gue butuh lu, ya kan? Karena gue butuh lu, konsistensi lu ngebangun itu. Gue yang bukan host, banyak hal yang keresahan gue yang pengen gue sampein ke seluruh yang nonton ini gitu, yang berhubungan sama inilah intinya gitu. Benar. Nah apa namanya? Kalau seandainya gue punya banyak temen nih podcaster, gue rasa kita kuat, teman-teman pun kuat gitu yang lainnya gitu. Iya harusnya gitu. Jadi si podcaster ini emang harusnya kalau memang masih sama-sama kecil ya harusnya bisa gede bareng-bareng ya. Iya. Nyamain visi, ngebangun bareng-bareng itu pasti lebih gampang sih untuk ngebuat sesuatu. Timbang lu bangun sendiri-sendiri, sebenarnya sih gitu harusnya ya. Keresahan gue selanjutnya adalah ya tadi kan, waktu pas gue tanya sama lu, nanti gue mau undang Andi, podcaster, lu nggak kenal. Gue pun sama Gung, gue telepon Andi, lu kenal sama ini nggak? Kenal sama ini nggak? Nggak kenal bang. Nah itu miris menurut gue. Waduh dalam hati gue gimana mau kalau gue sama lu kenal kan? Yeah. Makanya gue bilang
Gue lewat Vino kan. DA nggak punya kontaknya Agung. Apa tolongin dong Agung undang ke sini mau ngobrol nih gitu kan. Ya gimana mau kolaps kalau nggak kenal maksud gua gitu loh, Bung. Bener. Nah, artinya dengan kita misalkan bersatu kayak gini kan jadinya kan lu belum tahu nih yang namanya Andi nih. Begitu gua sebut, oh nanti pada saat dia gua undang lu jadi kenal nih. Iya. Gitu. Dan Andi pun sama nih, begitu nonton podcast ini dia oh ini. Nanti pada saat kalian ketemu di jalan nih, entah lu yang mengenali dia atau dia yang mengenali lu, gua yakin kalian pasti bertegur sapa istilahnya kan gitu. Yes. Oh ini Bang Agung yang diomongin kemarin gitu. Boleh juga ya. Kan kayak gitu. Nah maksud gue nyatuin itu juga. Nah itu penting tuh disatuin gitu. Gue setuju sih ya kalau memang lu punya ide seperti itu tuh emang gimana mau bangun sesuatu bareng-bareng kalau misal dari awal pun juga gak kenal kan. Iya. Ya kan harus saling tahu sama tahu dulu sebenarnya. Baru habis itu kita bisa nyatuin visi bareng-bareng, ngebangun sesuatu bareng-bareng tuh bisa. Bisa aja. Kalau kayak rezeki mah ngalir aja nanti Gung, ya kan ada lah. Kalau bareng-bareng enak juga kan, orang sendirian aja bisa nyari rezeki. Gimana kalau bareng-bareng? Nah itu dia. Ya kan? Iya harusnya gitu. Jadi gede tuh. Bisa. Jadi network kan. Kalau misalkan ada orang ngundang gua nih dari sekarang nih, gua bilang ngundang gua jadi host event, jadi host apa? Gua nggak bisa. Undang Agung aja. Iya karena gua memang spesialis broadcast. Spesialis broadcast. Iya. Kalau iya bisa. Jadi rezekinya bisa tuker-tukeran gitu kan sebenarnya sih ya. Tapi ada beberapa yang ngundang gua misalkan jadi termasuk kayak MC wedding ya gitu ya, walaupun cuman nggak seberapa diperhatiin orang tapi didengerin gitu kan. Itu pun gua nggak mau, Gung. Gua nggak mau. Gua bilang enggak lah, gue bilang kan. Tapi kalau gue disuruh bawain acara di TV lokal misalkan atau bawain acara di radio pun gue mau. Oh gitu. Gue bilang kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak gitu walaupun dibayar enggak lah, gue bilang kan. Kalau lu jadi center of attentionnya sendirian gitu lu enggak ya? Enggak. Tapi kalau on cam oke lah. Iya. Bisa lah. Oke. Siap. Gitu. Atau kita bikin podcast kayak gini yang sama tapi ditonton orang nih live, boleh nggak apa-apa kayak gitu karena konsepnya sebenarnya masih sama. Masih sama Gung. Bedanya kalau ini kan kita ditonton kamera. Kalau yang live kan ditonton sama kamera dan orang. Iya kan? Lu tau nggak sih nanti ujung-ujungnya podcast ini jadi suguhan show ujung-ujungnya. Oh bisa. Iya dong. Iya jadi show benar. Banyak tuh soalnya yang dari podcast akhirnya ngebuat show yang live. Lu lihat Gofar Hilman. Yoi dong, sekut cuy. Sekut cuy. Jadi dia bikin podcast live seru juga Gung. Seru. Dan disimak, obrolnya panjang lagi. Gua kan ngitung durasi tuh, hampir 2 jam Gung. Gue bilang nih kalau band yang manggung bisa 2 band ini, gue bilang kan. Ya kan bisa 2 band dengan durasi yang panjang. Iya, harusnya beberapa podcaster juga bisa ngelihat itu sih ya. Potensi itu sebetulnya. Dan begitu itu jadi tuh, pembentukan image itu jadi, gua rasa banyak juga tuh brand-brand yang masuk buat ngajakin itu. Ya sebenarnya kalau mau bangun bareng tuh bisa, asalkan memang ya balik lagi ke ego masing-masing ya. Karena ada beberapa egonya yang gue masih tetap pengen maju sendiri atau wah gue udah besar lu belum terlalu besar kan. Itu yang harus disamaratakan dulu sebenarnya. Yang paling susah itu mungkin di situnya. Ketika nggak semua orang memang akhirnya ada beberapa orang yang ngerasa udah besar duluan jadi nggak mau, gue nggak butuh lo deh buat gue besar. Ada kan yang kayak gitu. Itu yang gue khawatirin Bung. Sebenarnya obrolan kita itu gue khawatir banget ada yang punya pikiran kayak gitu gitu atau punya perasaan kayak gitu. Janganlah maksud gue kan. Jangan sampai begitu. Karena gue ingetin nih buat teman-teman yang lainnya. Kreator-kreator yang lain. Kita ini gak bisa sendirian. Udah gitu aja. Ya benar. Gitu. Kita ini makhluk sosial dan kita butuh orang lain. Benar. Ya kan? Berteman. Terus berteman. Benar. Yang benar-benar teman ya. Bedain dong. Kalau gitu. Teman minta tolong ya temen lah berarti. Ya kan? Kalau
Ini nanti bahas-bahas budget lagi. Iya budget teman. Iya, oke. Oke. Kan budget kan bisa diganti barter, Gung. Iya ya bener. Kan? Semua bisa diobrolin. Iya dong, bisa jadi barter konten kah? Iya, gitu. Atau jangan keras dari awal lah. Siapa sih lu? Bukan ngecilin, cuman lu juga harus sadar kapasitas lu tuh sebesar apa. Iya, nah gitu. Nah kelayakan tuh karena gitu. Nah makanya kadang kan gue suka ada kontra di pikiran gue, Gung. Ketika ngundang musisi ngobrol, ada tuntutan kita harus satukan kekuatan untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, supaya kita dibayar layak. Pertanyaan gue selanjutnya, emang lu situ layak dibayar mahal? Benar. Kan kayak gitu. Kan kita juga harus ngukur seberapa layak kita untuk bisa dihargai lebih dari yang sekarang, misalnya kayak gitu sih. Artinya lu bisa bicara itu ketika memang kelayakan ya. Kalau sudah memang yang menyatakan layak pun sebenarnya orang lain ya, atau mungkin media. Nah, gitu kan, kayak kita gini nih. Ya kan? Yang kita sebut misalkan Mr. and Mrs. itu harus dibayar layak. Ya kan? Tuan Robertus harus dibayar layak. Terus Blangkon Haji itu harus dibayar layak, misalkan gitu ya. Band-band ini, Batas Senja itu harus dibayar layak. Yang lain gimana? Ya belum layak. Misalkan gitu. Kategorinya apa yang layak-layak itu? Ya dia udah punya fanbase, ya kan? Benar. Dia sudah punya community, atau paling enggak ketika dia manggung dia bisa mengundang crowd. Ya, benar. Gitu. Misalkan ada nih temen, kan gue bicara banyak juga nih sama event organize, sponsor gitu. Wih, kalau dibayar 30 juta enak juga kita ini kan. Kita ini udah ngeband lama tapi dibayarnya segini-segini aja gitu. Karena ngeband lama itu bukan jadi jaminan lo pantas dibayar besar kan. Terus tiba-tiba manajer band gue datang. Nggak apa-apa kalau mau dibayar 30 juta, 40 juta, 100 juta dibayar. Tapi penontonnya bisa sampai FOH nggak? Kalau lo manggung penontonnya bisa sampai FOH nggak? Iya. Lo tahu sendiri FOH jauh dong. Bukan ini. Ya kalau dia panggungnya gede bisa 30-40 meter loh. Makanya. Ya kan? Lo bisa menuin safnya nggak tuh? Minimal ya 5.000 soalnya itu kan. Ya, kalau 20 meter tuh sekitar 7.000-an loh. Nah tuh, ya kan, kalau lu belum sebesar itu ya wajar lah orang tuh nggak memberi standar kelayakan buat lu tuh. Gitu. Iya kan, kalau ya bisa aja. Jadi memang butuh. Ya artinya gini, berangkatnya dari mana bang? Ya dari karya dong bro. Bener. Ya kan. Lu bisa dihargai orang itu, dianggap masyarakat, diakui oleh banyak pihak karena karya lu. Kalau sekarang tuh udah sosial media semua kan. Segimana lu kelihatan di sosial media sih. Kalau misalnya banyak juga teman-teman yang punya banyak karya, mungkin karyanya bagus tapi nggak memanfaatkan sosial media, wajar aja. Mungkin dia nggak tersentuh sama beberapa supporting. Iya, nah bener yang lu bilang, kalau belum punya karya tapi follower Instagramnya 100k misalkan gitu ya, atau 1M gitu kan, karyanya memang gak ada nih. Tapi follower Instagram gue 1M, ya layak juga dia dibayar mahal. Karena ya itu ada standar kelayakan kan dari beberapa supporting yang lu itu memang belum mungkin nggak bisa ngundang crowd, tapi lu bisa ngebawa brand gue di sosial media lu karena sosial media lu besar kan. Harus ada ambilan gitu Dong. maksudnya. Harus ada ambilan, benar-benar harus ada ambilan. Nah itu maksud gue, pola pikirnya jadi dibalik gitu kan. Nah makanya kita balik lagi ke podcast gitu kan. Sebelum kita bicaranya lebih jauh, gue tuh mau bangun pondasinya dulu nih Gung. Gue memang berschedule untuk mengundang teman-teman podcaster dan kreator-kreator lain yang di Lampung, karena buat ngebentuk pondasi itu kokoh dulu nih, kita guyupnya kita, barengnya kita, tujuan kita sama buat nguatin Lampung lah, artinya gitu tuh. Nah hingganya orang bisa baca passion kita, barulah kita barulah bicara itu gitu, bicara bisnis gitu kan, bicara bisnis. Kalau ada teman-teman yang datang, artinya nih kalau misalkan brand datang, ada company datang, kita memang sudah kuat secara konsep, secara network misalnya gitu ya. Ya udah, mereka pun gua rasa sih nggak terlalu banyak PR gitu. Mungkin aja brandnya memang punya pikiran, ngerti nggak ya anak-anak ini gitu, misalkan gitu. Bisa jadi kayak gitu Gung.
Bisa jadi karena kan satu hal yang experience kan, brand kan gila-gila experience nih. Iya dong. Iya. Karena experience itu diperlukan untuk apa? Mempengaruhi orang supaya inget terus sama dia, Gung. Ya kan? Benar. Ngasih pengalaman itu. Setuju sih. Kalau misalnya ide lu membuat misalnya komunitas atau asosiasi atau aliansi atau apapun sih, gue setuju banget. Tapi memang PR besarnya adalah menyamakan ego kan. Itu yang mungkin jadi PR besar ketika lu ngebuat satu komunitas atau karena udah kebanyakan yang sudah terjadi tuh ya kayak gitu, egonya nggak sama, visinya jadinya nggak bisa sama. Awalnya gue tuh memang bukan sih, sampai sekarang pun gue masih ngobrol sama banyak musisi gitu. Musisi Lampung semua yang gue undang berarti memang udah gue pilih gitu. Gitu memang udah gue pilih karena ada kendala juga, Gung. Ya kan lu pasti ngalamin ini deh. Kendalanya satu, bukan kita susah ngundang narasumber juga. Kadangan nih si narasumber kita nggak bisa ngomong, masih malu-malu buat ngomong, masih ragu, isi kepala dia banyak tapi dia bingung ngomonginnya gimana. Itu salah satu kendala yang kan? Yang dialami beberapa podcaster, beberapa host ya. Yang kayak itu nggak gue undang, gue skip. Oke. Nah, yang kedua nih, ada narasumber kita yang keilmuannya banyak, dia bisa ngomong, tapi dia nggak mau ngomong, Gung. Gitu. Ada ya? Ada yang kayak gitu, Gung. Gue udah nemuin itu, dan itu pun gue skip. Gitu, gue nggak memaksakan diri. Iya. Karena kan kita nih nyampein pesen doang, pesen. Akhirnya kita berkesimpulan secara general gitu, Nah, bukan kita juga yang nentuin simpulannya, biarlah orang yang nonton yang nyimpulin. Makanya gue bilang kan, pada akhirnya semuanya termasuk lagu kan. Lagu lu produser bilang bagus, semua bilang bagus. Pada akhirnya ditentukan sama jumlah pembeliannya berapa. Ya benar dong. Ya kan? Iya. Nggak bisa lo ngomong bagus. Ya kan, ya maksudnya secara kira-kira oke lah gitu kan. Tapi kan ya balik lagi akhirnya tingkat apresiasinya. Ya kan, kesimpulannya makanya gue bilang setiap ujung podcast gue nggak pernah bicara jadi kesimpulan ngobrol kita adalah ini enggak. Gue mau semuanya itu akhirnya teman-teman semua yang nyimpulin. Kendalanya gitu, Gong. Makanya salah satu kenapa sih lu berhenti podcast? Kayak lu tadi, kenapa lu podcast lu berhenti, Gong? Karena gue berangkatnya dari tim support tim support berhenti gitu kan. Gue nggak tahu tuh berhentinya kenapa. Oke. Satu tuh. Yang kedua, podcast lu berhenti kenapa? Kekurangan narasumber. Oke, ya kan. Yang ketiga, podcast karena pecah kongsi, tim berantakan, misalkan gitu kan. Banyak tuh faktor-faktornya. Karena maksud gue tadi, sebelum lu bikin podcast, harusnya lu kuatin dulu tuh konsep, materi, dan gue kasih kisi-kisi sedikit aja nih. Podcast itu pada intinya bukan bukan gila-gila narasumber, ya kan. Enggak selalu harus ngomongin soal narasumber. Iya, kayak kita nih ya. Kayak lu kan bikin sama Imam berdua doang. Iya. Boleh dong, bisa dong. Nah kayak gitu istilahnya. Kalau ini podcast ini besok mau 100 episode gue berdua terus sama lu, ya sebenarnya gak ada masalah juga, Gung. Benar. Tapi kan kita tiap hari ngobrolin hal yang beda. Iya. Nyampein ngebacot aja kita, hari ini kita nyampein ini, besok kita nyampein ini. Iya, bisa. Itu bisa. Iya kan, kayak gitu. Jadi bukan gila-gila narasumber, bro. Iya. Jadi apa yang mau kita sampein? Nah kebetulan narasumbernya bisa nih, ya kan, bisa diajak ngomong dan bisa diajak ngobrol untuk nyampein pesan bareng-bareng. Iya gitu, nyampein itu. Jadi kan temen ngobrol. Iya, podcast kan ngobrol ya. Temen ngobrol. Apa kalau orang politik itu lawan bicara. Lawan bicara, teman bicara. Bisa, temen ngobrol. Masuk. Ya kan? Terus kalau kendalanya tim support, lu gak ngeliat podcastnya Soleh Solihun? Dia ngebangun awal, dia cuma pakai kamera handphone cuma begini doang nih. Berarti passion lu bukan di podcast, bro. Ya kan? Gua host lu bukan host juga, ya kan? Soleh Solihun tuh host, bro, ya kan? Dia sebenarnya bisa ngebangun itu tuh, ngebangun ngobrol gitu. Yang penting konten, maksudnya nyampe tuh. Yang Vincent Desta nggak pernah nongol, nggak pernah nongol di podcast. Cuman Soleh yang bisa ngajak dia ngobrol. Entah kenapa gitu.
Nah eksklusivitas tuh bisa kita bangun, kita bentuk sebetulnya. Bisa banget. Abis itu apalagi nih kendala yang pecah kongsi, pecah tim, ya kan segala macam. Ya lu berarti di situ udah ngumpulin banyak ide di situ. Lu nggak ngomong, makanya gue bilang lu lagi bangun channel YouTube, apalagi bangun podcast gitu. Jadi harusnya lu yang ngeh itu lu bro, kan kayak gitu. Yang ngeh itu lu bro. Oh berarti lu lagi bangun ini nih. Gua nggak ada di sini berarti. Berarti lu salah ngajak orang gitu. Oke, bisa masuk. Terus kendala tempat, misalkan tempat. Nih tempat lu tanya dulu nih, tempat kontrakannya habis kapan nih ya kan? Jangan sampai kita lagi enak-enak ini besok kita angkat kaki. Iya dong lah. Nah analisa kayak gitu tuh. Ya kan? Atau lu pengen bikin podcast sekedar punyaan podcast aja bang. Iya daripada ngisi kegiatan. Nah gak bisa kayak gitu lah ya kan. Gue ini host, gue yang di depan bang. Gue yang di depan bro. Gue yang bertarung. Gue yang bawa brand lu. Gue bawa diri gue sendiri ya kan. Gue yang bawa konsep ini. Gue ngebangun ini semua. Gue yang dipasang di depan nih. Iya benar. Ya kan? Gue yang dihujat siapa? Gue. Iya. Karena sama kayak podcast ini, yang dihujat tuh gua. Berarti gua aman ya kan. Dihujat ini aja. Nanti gantian lo. Gua main podcast lu. Gua hujat lu. Iya. Tapi lu enggak ada rencana ngundang gua di podcast lu, Gong? Ya itu ya. Oh tim support belum bayar ya. Belum nyiapin budget ya maksudnya ya. Lu gue nungguin budget mulu lo. Ya apalah daya aku ya. Karena yang disupport terus ya. Ya mungkin akhirnya kalau udah begini gue akhirnya berpikir bahwa gue bisa nih bangun podcast sendiri aja deh. Kayak gitu doang sih sebenarnya. Karena nah apapun yang lu butuhin untuk ngebangun itu, gue pasang badan gue buat support lu. Siap. Gue bantu karena kenapa gue ngelakuin digital itu nih, rekam digital harus siap kan kayak gini. Karena kenapa? Karena gue butuh kawan. Itu alasan gue. Gak bisa sendiri aja. Karena untuk menguatkan gue juga. Bukan gak bisa, cuman kan bakal lebih bagus lagi kalau misalnya bareng-bareng. Ya gak sih? Iya. Oke. Kalau ataupun nanti pada akhirnya podcast lu yang lebih besar, podcast gue ikut gede dong. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Karena gue temen lu. Makanya kalau jadi kalau ada orang yang pernah bilang sama gue itu ketika lu sama gue jangan jadikan gue batu loncatan. Jadikan gue itu eskalator. Kenapa kalau batu loncatan lu injak gue nggak kemana-mana. Iya. Tapi kalau eskalator lu injak gue sama lu naik gue naik. Iya. Gitu katanya. Benar. Iya kan? Iya dong. Oke siap. Artinya walaupun lu tetap gue injak. Lu di bawah aja dulu, ya kan? Pas lu nongol dikit gue injek pala. Pokoknya lu gak boleh kenongol gitu. Tapi ya kayak gitulah intinya. Apa namanya, tugas kita ini sebenarnya nyampein keresahan gue, nyampein pesan, nyampein apa sih. Nah pada akhirnya tau gak lu, narasumber gue, teman-teman gue itu udah nggak gue udah bukan gue WA lagi untuk gue ajak ngobrol, Gung. Tapi pada akhirnya nih mereka tuh justru WA gua. Mau ngobrol apa lagi nih kita? Bukan nanya gitu. Mereka datang buat kapan nih? Enggak. Kapan jadwal kosong di papan? Gua mau ngobrol ini nih. Gua mau ngobrolin ini. Itu cakep sih. Gua mau ngobrolin ini nih. Gua gila, gua seneng karena terapresiasi gitu. Benar. Yang kedua gue seneng karena ada bahan ngobrol ya kan. Iya gak sih? Iya seneng. Udah sering-sering gedek juga lu numpang mulu lu. Sendiri dong lu buat. Undang gua gantian gitu ya. Oh satu lagi nih Gung. Dulu gua dulu malah justru sebelum bikin podcast nih. Lu bikin Potters kan ya kan? Iya, The Potters. Iya, bukan podcast lo ya kan. Lebih enak di Potters sebenarnya. Tapi karena pandemi ya kan. Iya. Nggak ada manggung, Metallica juga nganggur sekarang. Metallica juga di rumah berkebun dia. Main itu Mobile Legends. Jadi e-sport dia. Iya. Dulu justru gue nungguin itu, Gong. Nungguin apa namanya teman-teman podcaster di Lampung itu apa ngundang gue ngobrol sebenarnya. Karena banyak keresahan yang mau gue sampein gitu. Kalau misalkan mereka belum mau ngundang gue yang telepon nih, gue mau ngobrol di situ. Karena gue mau nyampein banyak hal. Karena kan gue beberapa aktif di organisasi ya, organisasi. Dan saat gue diundang jadi pembicara tuh, itu skupnya kan sedikit, Gong. Iya. Ya kan. Nah, gue berpikir gue perlu skup yang lebih besar.
untuk bicarain ini. Karena pesan lo harus sampai secara masif kan. Iya. Satu, yang kedua gue capek ngobrol berulang-ulang. Iya kan, mendingan kalau di podcast kan berarti ada rekam jejak dong digital. Jadi pada saat ada orang bertanya ke gue tinggal copy link. Misalkan gue lagi ngobrolin apa gitu soal YouTube misalkan gitu ya, soal YouTube. Temanya itu. Terus apa namanya? Oh, gue waktu pas ngobrolin YouTube, gue diundang nih di podcastnya apa namanya Agung. Oh, gue ambil aja linknya kan. Nih, apa tadi pertanyaannya? YouTube. Ntar, gue copy link lo, gue kirim ke dia. Di podcastnya Agung, gue lagi ngomongin itu. Lo dengerin tuh. Gitu maksud gue. Karena gue kalau disuruh ngomong lagi, gila. Mendingan ngopi, ngerokok, ngomongin hal yang lain gitu. Benar. Ya, tapi kalau budget cocok ya boleh. Ya benar. Ya karena waktu itu diundang bener-bener yang skupnya beda Gung. Memang nah itu tadi teman-teman ya kan. Teman-teman gue nggak pernah bahas budget kalau sama temen gue. Janganlah bro, kurang-kurangin lah. Ya kan? Tapi kalau yang misalkan yang sifatnya instansi atau ada kepentingan apa ya gue nanya budget ya wajar-wajar aja ya kan. Itu menurut gue tuh gitu ketika lu tuh diundang terus kita tahu ya misal lu tahu nih lu itu ada support. Wajar dong, gue juga nanya dong. Iya kan, tapi ketika lu cuman diundang memang dia nggak disupport, dia lagi ngebangun sesuatu terus pengen ngajak lu, ya wajar juga kita support dia. Kita yang malah support dia. Gitu, bener teman-teman gue gitu. Pada datang itu pun karena misalkan susah nih tamunya datang. Karena gue nyampein niat gue jadinya mereka datang karena pengen support gue. Karena pengen nyampein. Jadi banyak kepentingan juga nih. Satu buat ngedisplay diri dia sendiri. Ya benar. Kan? Ada rekam jejak digital. Yang kedua mau bantu gue misalkan gitu kan. Yang ketiga mau nyampein pesan. Benar. Jadi banyak hal yang bisa dia gali. Dia berpositif thinking dulu nih. Kalau sama temen kayak gitu dong Gung harusnya. Harusnya. Ya kan jangan langsung budget berapa gitu. Kalau lu kalau diundang di acara lu yang ada supportnya wajar Gung nanya budget Gung. Lu kurang-kurangin gitu kena terus kan lu. Gue bilang. Ya kan. Kecuali kalau ada yang mau placement di tempat gua, beda dong. Kita pasti fair kan? Kita pasti fair. Pasti gua ngomong sama lu Gung. Ntar datang di acara podcast gua ya, nanti duit bensinnya gua ganti. Nah karena lu tahu dan gua sadar diri kalau gua ada yang support, lu tahu gua ada yang support. Nah itu, jadi kalau ketika memang kita disupport, lu nggak usah nanya supportnya apa, pasti disupport. Tapi ketika cuman diundang, lu sebagai teman jangan nanya supportnya apa, kopi cukup. Gratis. Iyalah. Ya kan? Galeri 24 habis. Ya Gung gitu Gung. Jadi artinya lu gimana jadi setelah ngobrol sama gue lu kepikiran gak? Apa lu mau tetap jadi host Jablay? Pengen, gue tuh ada kepingin. Karena itu ngelebarin sayap lu Gung. Memang benar. Memang harusnya yang gue akhirnya tersadar gue harusnya bisa memanfaatkan momen bahwasanya gue udah punya satu nih ya, gue punya bakat jadi host misalnya ya. Podcaster itu kan memang dunia baru yang memang itu bisa banget. Dan lu wajib wajib dan harus beradaptasi Karena kalau enggak lu bakal terlibas. Benar. Jadi memang gue tuh harus bisa memanfaatkan momen nih sekarang nih. Akhirnya gue tersadar. Gung, orang bikin media podcaster cari host atau dia karena dia nggak bisa bayar orang dan lain-lain nih Gung. Lu bayar gue deh mending. Bukan gitu juga. Maksudnya gini, ya artinya gini. Dia dengan segenap banyak banget keterbatasannya, akhirnya dia setengah mati tuh belajar nge-host. Lu punya bisa modal ya. Oke. Gitu. Besok gue buat podcast. Gue sebenarnya udah ada podcast sama teman gue, cuma lagi belum jalan aja. Karena gue berpikir konsepnya memang harus jelas dulu. Karena kalau misal konsep nggak jelas dari awal nggak ketemu, visinya berdua nih, karena berdua kan nggak sendiri. Nantinya bakal jadi bumerang buat kita berdua. Akhirnya ujung-ujungnya malas-malasan. Ujung-ujungnya mendingan gue belajar dulu nih enaknya yang gimana jalan deh. Sebenarnya udah ada. Nanti ya jangan lupa follow Instagramnya. Sekarang mah belum. Dan nanti. Saat itu terbangun Gung. Anytime lo undang gue, telepon gue ready. Siap. Kapanpun
Jadi narasumber boleh, jadi tim support ngapain, narik kabel juga oke. Siap. Ya Siap. Lagi gue bangun nih, siap. Kerja nih begadangan numpang edit, mati lampu di sana numpang edit sini sok, ya kan? Siap. Silakan. Lo gak tau kan gue dari ngomong siap itu podcast gue. Siap. Oh. Siaran akhir pekan. Wah, seminggu sekali dong ini. Iya, tayangnya seminggu sekali, cuman ngeteknya sebulan sekali. Syuting ya kan ngumpulin konten ya kan. Padahal ngomong cuma 10 menit kan. Tapi apa gitu ya udahlah ya. Tapi keren Gung. Next dulu ya. Wah, Anda di brand sekali ya. Suruh next masuk ke sini dong. Asik. Katanya sih gitu, nextnya kita bisa masuk ke sini nih. Gitu. Ya kan? Yang mana kayak gitu ya kan? Iya kan, karena emang experience kan butuh kayak Bolt experience masuk lagi. Ya, aja mau lebih otentik boleh. Boleh juga. Boleh juga. Ya di sini juga butuh itu. Narasumber gua butuh transport ya kan. Iya, gitu kan gitu ya. kan lu jadi bisa saling membantu. Sengaja gini, kalian itu dengan mensupport kita, berarti kalian itu mensupport orang lain untuk bisa menjadi lebih besar. Gitu. Gampang, tinggal ngobrol bumper aja. Depan ya kan. Ya, gitu kan bisa aja. Di kredit title boleh aja. Atau mau dibahas terus bisa diatur gitu. Atau mau masuk dikasih aja. Dikit di belakang sini kan. Sini TV tayangin tuh bisa bebas. Bisa, boleh. Kirim flash disk gitu. Gampang itu urusan di sini. Ada yang di display sini. Ya, kosong. Belum kan gimana caranya ini bisa keisi. Kan iya gitu. Kan? Lumayan gitu. Kan buat bayar listrik. Ya nggak sih? Gitu. Podcast kita jalan. Lumayan buat bayar narasumber, gantiin bensin, jadi gue kalau ngundang narasumber yang minta bayar, gue bisa bayar itu nih. Maksud gue gitu ya loh. Kan? Jadi nggak ragu lagi kita ngomong narasumber ada. Lu belum nanya budget, gue kasih tahu ada. Iya. Gitu. Kan enak ya Gung. Enak banget gimana? Tarik dulu, next. Next. Gue cobain dong rokok itu enak. Enak gak? Aromatic blend spicy. Next banget. Iya memang. Di setiap sedotannya emang kan di masa pandemi ini emang harus kita tuh harus ada 6M apa itu? Ya mangan masker kan menjaga jarak ya kan, memakai masker ya kan, mencuci tangan dengan sabun ya kan, menghindari kerumunan, terus juga membatasi mobilitas, membakar rokok. Next lah tolong ya. Ada satu yang ke-7. Apa M? Mandi wajib. Jomblo minggir ya. Lu mandi wajib mulu. Iya. Seru perkembangan terakhir nih Gung. Buat nutup podcast kita. Perkembangan media di Lampung, sepantauan lu kayak gimana? Ya itulah. Jablay. Media memang sekarang itu media emang udah digitalisasi semua harusnya. Radio pun udah mau bergerak ke digitalisasi tadi. Bukan nggak mungkin kalau misalnya radio pun membuat sebuah podcast. Bukan nggak mungkin ya. Karena dia sudah punya basic yang besar banget, modal awal banget untuk membuat sebuah podcast. Tinggal gimana kita yang ada di dalamnya itu yang ngebentuk itu untuk bisa jadi kuat. Karena memang mau nggak mau digitalisasi itu memang harus benar-benar kita bisa adaptasi. Iya juga ya Gung, kenapa radio nggak bikin podcast ya? Padahal itu di situ biangnya host semua di situ. Next, yang gue bilang tadi. Rokok lagi dong balik. Ya akhirnya itu sudah terpikirkan dan sudah akan jalan. Bukan nggak mungkin juga kan? Lu denger bukan nggak mungkin misalnya digitalisasi tadi ada misalnya divisi podcast sendiri atau lu tuh kayak denger radio kayak denger podcast nih. Bisa jadi kan? Bisa jadi kayak gitu udah bergesernya gitu, karena memang bergeser bukan karena apa, karena memang mengikuti perkembangannya, beradaptasi maksudnya. Karena maju pasti, mundur nggak mungkin Gung. Gitu nggak sih? Emang harus dinamis kan. Media itu memang harus dinamis, kalau enggak ya udah. Advertising bukan yang dinamis. Lu nggak promo dinamis kan? Harus bergerak terus. Gitu ya. Sebelum harus ngikutin perkembangan banget. Ya nextnya kita bukan mungkin radio juga bergerak ke arah
podcast atau YouTube juga udah mulai mau bergerakan ke situ sih. Iya sih, harapan gue sih bisa berkembang lah. Oke lah Gung, thank you banget ya. Sip, sama-sama. Ini banyak banget nih. Ini daging semua nih isinya. Daging semua ya. Biar kayak Helmi Yahya. Iya, iya juga. Iya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain tuh pada ngeh juga sih maksud gue ya. Akhirnya berharapnya gue semoga yang lihat ini akhirnya tergugah. Pesan yang kita berdua omongin dari tadi itu akhirnya nyampe. Realnya sebenarnya basic. Kan bikin konten gampang Gung, ya kan. Bikin konten tuh gampang. Yang penting kan konsistensi, ya, karakternya itu konten loh. Konten tuh gampang banget kalau lu beraksi. Wah, asik. Iya kan. Kalau cuman wacana ya akhirnya sama aja bohong. Iya, dan gue berharap jangan kelamaan konsep lu Gung. Oh ya kan? Siap. Kan gue lagi kena. Aman. Terus yang orang support itu maulah pasang iklan gitu di sini, biar narasumber gue ada yang bayar nih. Nextnya ceritanya sih katanya gitu, ada placement sih. Gitu sih bisa aja kan, gimana kita ngobrol lah dulu gitu. Iya kan, dong. Ngobrol dulu enak sambil ngopi ya kan. Angga The Potters loh ini. Siap. Podcast terkece planet bumi. Podcast Angga The Potters sih. Iya kan. Oke Gung, thank you banget ya guys. Agung Miran. Give applause.